Selamat siang, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi yang berjudul Manajemen Produksi dan Manajemen Teknologi Agribisnis. Ada beberapa poin penting yang akan dibahas, yaitu yang pertama, manajemen teknologi agribisnis, yang kedua, pengembangan teknologi agribisnis, dan yang ketiga, pembahasan kasus manajemen produksi dan manajemen teknologi agribisnis. Yang pertama, teknologi dalam agribisnis. Teknologi agribisnis merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas yang tinggi dari usaha agribisnis. Penentuan jenis teknologi sangat terkait dengan skala usaha, jenis usaha, kemampuan biaya, kemampuan sumber daya manusia, serta kebutuhan atau keinginan pelanggan. Dalam pemanfaatan teknologi, diperlukan suatu perencanaan teknologi yang akan dikembangkan dan diaplikasikan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain: 1. Mempertimbangkan jenis bidang usaha dan skala usaha yang dijalankan. 2. Kemampuan pembiayaan pengembangan dan aplikasi teknologi. 3. Kemampuan sumber daya manusia atau potensi sumber daya manusia. 4. Skala usaha dan tingkat persaingan. Dan yang terakhir, budaya, adat, dan kebiasaan masyarakat. Penerapan bioteknologi di bidang produksi dan industri pengelolaan hasil pertanian mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penerapan teknologi konvensional. Kelebihan penerapan bioteknologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki karakteristik tanaman atau hewan sehingga memenuhi selera konsumen. Yang kedua, mempunyai potensi untuk melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan mutu lingkungan dengan memanfaatkan organisme terekayasa genetika untuk mendegradasi bahan kimia beracun. Strategi penerapan bioteknologi dalam agribisnis. Yang pertama, penerapan bioteknologi yang mencakup teknik DNA, rekombinan, transfer gen, manipulasi, dan transfer embiro regenerasi tanaman. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan penggunaan biofertilizer, biopestisida, dan pelaksanaan manajemen penanganan hama terpadu. Yang ketiga, penerapan bioteknologi untuk melakukan diversifikasi pangan. Pembangunan pertanian dimaksudkan untuk mewujudkan pertanian tangguh yang mampu meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani, menciptakan kesempatan kerja produktif, dan kesempatan untuk berusaha yang berdaya saing. Pembangunan pertanian modern adalah pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis dengan kaidah-kaidah IPTEK yang mencakup keseluruhan sistem yang dilaksanakan secara terpadu, mulai dari subsistem budaya atau produksi, subsistem pengelolaan hasil atau agrodustri, subsistem pemasaran dan distribusi, dan subsistem pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM), penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pelayanan pasar. Pengembangan teknologi agribisnis. Peranan teknologi dalam agribisnis. Yang pertama, penyerapan tenaga kerja. Karakteristik teknologi yang digunakan dalam pengembangan agribisnis di Indonesia bersifat akomodatif terhadap keragaman kualitas tenaga kerja. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar harus memperhatikan jenis teknologi yang sesuai untuk digunakan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua, mewujudkan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan sangat ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam menghasilkan output nasional, yaitu apakah bias atau pro terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rakyat banyak, sehingga perlu digunakan teknologi produksi output nasional yang banyak menggunakan sumber daya tersebut. Yang ketiga, dalam pelestarian lingkungan, kegiatan agribisnis yang berlandaskan pada pendayagunaan keanekaragaman ekosistem mempunyai potensi untuk melestarikan lingkungan hidup, sehingga diperlukan teknologi yang bersifat ramah lingkungan dan mampu menjaga keseimbangan alam.
Peranan dan partisipasi pengguna iptek merupakan faktor penting dalam upaya pembangunan pertanian melalui penerapan iptek terkait. Dengan demikian, kemandirian pengguna teknologi akan terjadi bila mereka bersedia berpartisipasi secara proaktif dalam upaya adopsi inovasi iptek pertanian. Peningkatan komunikasi informasi iptek dan komersialisasinya kepada masyarakat pengguna sangat perlu diupayakan secara terpadu. Dengan demikian, kemandirian pengguna teknologi akan terjadi bila mereka secara sadar bersedia berpartisipasi dalam setiap upaya adopsi inovasi iptek pertanian secara berkesinambungan. Pengembangan kasus manajemen agribisnis dan manajemen teknologi. Pada serangkaian proses manajemen di bidang produksi sangat membutuhkan peran teknologi. Tidak hanya proses pengolahan bahan baku saja, teknologi juga dibutuhkan sebagai pendukung manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat sasaran. Salah satu teknologi yang memiliki peran besar dalam keberhasilan proses produksi adalah software akuntansi. Guna memudahkan proses manajemen bidang produksi, Anda membutuhkan pembukuan yang sistematis. Pembukuan bisnis akan membantu perusahaan dalam menentukan secara terperinci biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Anda bisa menggunakan software akuntansi, Journal by Mercari, untuk efisiensi proses pembukuan. Dengan mengetahui biaya produksi yang timbul secara detail, manajer dapat mengambil keputusan secara tepat dalam menentukan harga jual dan meminimalisir berbagai risiko terkait proses produksi. Khususnya bagi Anda seorang accounting manager suatu perusahaan, tidak perlu khawatir lagi dalam menghitung dan menelusuri biaya produksi dalam pelaporan keuangan, karena jurnal hadir untuk mengatasi berbagai masalah terkait pelaporan keuangan dan tentunya pencatatan biaya-biaya. Penggunaan software akuntansi, Journal by Mercari, akan meminimalisir kesalahan dalam perhitungan biaya pada setiap proses produksi bisnis. Sekian dan terima kasih.